Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk kali ini, bab atau pembahasan kita yaitu mengenai perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, kalian bisa lihat ya, banyak ikan di sini. Oke. Sama seperti materi yang sebelumnya. Sebelum kita melakukan atau sebelum kita memenuhi bagaimana itu pembenihan ikan atau yang sebelumnya bagaimana itu kerajinan, kita lihat dulu ada materi atau ada peta dari materi pembenihan ikan. Yang pertama sama yaitu ada perencanaan usaha, kemudian nanti ada penerapan sistem pembenihan ikan khususnya ikan konsumsi berdasarkan daya dukungnya, lalu titik impas atau titik poin, dan yang terakhir adalah promosinya. Hari ini akan dibahas dulu mengenai perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Di antaranya nanti kita akan membahas mengenai ide dan peluang usaha pembenihan ikan, lalu nanti ada sumber daya yang dibutuhkannya, kemudian perencanaannya itu sendiri, serta kebutuhan pasar terhadap pembenihan ikan konsumsi. Dan jangan lupa setelah nanti ada promosi, kita juga harus menyiapkan laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi tadi. Setelah ada laporan, nanti laporannya isinya apa saja. Di antaranya ada pengertian laporannya dulu, kemudian menganalisis dan membuat laporannya dari kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi tadi. Baik, ini yang pertama, perencanaan. Apapun kegiatannya, apapun usahanya akan diawali dari perencanaan usaha. Ya, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi sendiri kita awali dari mencari ide atau peluang usaha pembenihan ikan. Apa sih idenya? Kenapa sih harus membenihkan ikan konsumsi? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan, ya. Ide itu muncul di saat permintaan ikan konsumsi semakin meningkat. Meningkat di mana? Meningkat di pasaran, meningkat di masyarakat, gitu ya. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Lalu, segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada pembenihan, pendederan, hingga pembesaran. Ya, dari pembenihan outputnya nanti akan menjadi benih ikan. Ya, pembenihan itu berarti dari telur ikan seperti itu. Lalu nanti dari pembesaran, ya, dari benih ikan itu akan kita besarkan. Nah, dari pembesarannya, outputnya atau hasilnya adalah ikan yang berukuran konsumsi. Nah, setelah ikan berukuran konsumsi, baru akan kita lanjutkan ke usaha atau penjualannya. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi hampir sama dengan yang lainnya, yaitu ada man, money, material, mesin, method, dan market. Man, siapa? Orangnya. Orang yang akan melakukan pembenihan ikan tadi. Money, uang sebagai modal, ya, modal dalam pembelian bibit dan yang lainnya, bibit, pakan, kemudian alatnya dan yang lainnya. Material, bahan. Bahannya apa, Bu? Bahannya adalah ikan itu sendiri. Berarti baik itu dia berupa nanti telurnya untuk kita didederkan, kemudian sudah menjadi bibit ikan, berarti bibitnya akan yang siap dijadikan siap kita besarkan menjadi ikan konsumsi seperti itu, ya. Kemudian ada mesin, peralatannya, kolamnya bisa masuk, kemudian ada lagi yang masuk peralatan nanti adalah pakannya sampai ke ventilator dan segala macamnya, ya. Kemudian cara kerja kita dalam membesarkan ikan tadi seperti apa sih? Nah, kita pun harus tahu. Lalu market atau pasar, ya. Bagaimana sih cara menjual belinya ikan tersebut? Ini ada yang tertinggal sebetulnya satu, ya, yaitu informasi. Ini belum Ibu masukkan. Baik, kita tambahkan informasi. Informasi di sini sangat penting. Mengapa? Karena seseorang yang akan melakukan usaha pembenihan ikan, maka dia harus memiliki informasi, baik itu mengenai jenis ikannya mau apa, kemudian pembiayaannya bagaimana, caranya, dan yang lainnya. Itu informasi sangat penting, ya. Jadi kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Dalam merencanakan sebuah usaha pembenihan ikan, kita tidak boleh lupa. Yang pertama harus ada nama perusahaan. Meskipun
ya kita hanya perusahaan rumahan, ya tidak masalah, tetapi tetap harus ada nama perusahaannya. Kemudian yang kedua, lokasi. Lokasi ini kita bagi dua. Nanti ada lokasi backward link, ada lokasi yang pertama itu backward linkage, kemudian ada forward linkage ya. Kalau backward itu perhatikannya dia ada di belakangnya. Belakang apa? Belakang pendukung atau belakang dari pendukung di belakang usaha kita lah. Contohnya apa? Contohnya sumber daya yang mendukung, kemudian kalau dari perusahaannya sendiri nanti ada bahan baku, kemudian tenaga, siapa yang akan melakukan pendederan, pembenihan, kemudian pemberian pakan dan segala macam. Dan jangan lupa di lokasi pun sangat penting mengenai suasana. Maksudnya apa? Suasana itu apakah memungkinkan di lingkungan Anda, di lingkungan kalian akan dilakukan usaha pembenihan ikan tadi. Jika suasananya memang tempat ramai, perkotaan, apakah memungkinkan? Kalau memungkinkan harus seperti apa langkahnya? Ya, gitu. Kemudian yang kedua, lokasi yang kedua adalah forward linkage, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Nah, lokasi pun harus kita perhatikan sebagai tempat pemasaran, lokasi pemasarannya. Jadi jangan sampai ikan yang kamu pilih, kamu salah menjualnya di mana. Ibu contohkan. Kamu misalnya menjual ikan pakannya itu adalah ikan mas, ya. Apakah cocok ikan mas konsumsi kamu cari tempat pemasarannya itu ada di perkotaan atau kamu cari lokasi pemasarannya di rumah makan? Apa sudah cocok? Jenis ikan mas apa yang cocok untuk dijual di situ? Maksudnya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah komoditi yang diusahakan. Komoditi yang diusahakan ini maksudnya apa? Kenapa sih kamu sampai mau melakukan usaha pembenihan ikan konsumsi tadi? Nah, maksudnya itu, ya. Karena mungkin saja yang pertama, banjirnya permintaan ikan konsumsi. Atau yang kedua, kurangnya saingan. Ya, sepertinya di daerah saya tidak ada yang melakukan usaha pembenihan ikan. Oleh karena itu, saya deh yang akan melakukan usaha itu. Nah, itu menjadi salah satu komoditi yang harus diusahakan, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kemampuan. Jadi kalau memang kamu sudah punya dasar, sepertinya saya suka, saya siap, saya mampu untuk merawat ikan, membesarkan ikan, kenapa tidak, gitu kan? Ya, jika ketiga-tiganya sudah ada, itu merupakan satu komoditi yang nantinya bisa diusahakan kamu. Gitu. Oke. Selanjutnya, konsumen yang dituju. Untuk konsumen yang dituju, ini didasarkan dari bentuk dan jenis usaha. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu sudah memiliki konsumen tujuan, maka sesuaikan dengan usaha pembenihan. Jika memang di dekat rumahmu ada tukang pecel lele dan kamu sudah mengenal dan kamu tahu mereka komoditi yang baik untukmu, jangan kamu melakukan perencanaan usaha ikan mas. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi sesuaikan dengan pasar tujuannya. Oke. Itu konsumen yang dituju. Pasar tujuan pun sama seperti itu, ya. Lalu partner yang diajak kerjasama. Dalam melakukan perencanaan usaha pembenihan ikan ini, kita tidak bisa berdiri sendiri, terutama jika memang areanya besar, areanya luas gitu. Tidak bisa dari mulai pendederan, kemudian pembibitan sampai pemberian pakan itu kamu lakukan sendiri, itu tidak akan bisa, ya. Tetapi nanti insya Allah suatu saat kita akan mencoba melakukan pemeliharaan ikan di rumah masing-masing, tapi tidak usah dalam kolam besar. Oke, kita akan coba nanti dengan media yang lebih kecil, ya. Kita lanjutkan personil untuk menjalankan usaha. Itu sama dengan partner tadi, ya. Kalau di partner mungkin lebih ke seperti misalnya kamu mencari orang yang menjual bibit, nah itu akan menjadi partner kamu. Orang yang menjual pupuk itu yang menjadi partner. Kalau personil yang dipercaya itu bisa rekanan kerja atau saudara, ya, yang bisa mendukung kamu menjalankan usaha tersebut, ya. Oke, selanjutnya jumlah modal yang diharapkan dan tersedia itu tentu saja harus disesuaikan, ya. Sebelum menentukan modal juga atau kita membagi modal itu kemana, kita buat dulu listnya, ya. Media yang akan kita gunakan apa, sehingga perkiraan jumlah bibitnya akan seperti apa.
Setelah tahu jumlah bibitnya seperti apa, maka kita akan mulai mencari pakannya di mana, harga berapa. Nah, itu bisa masuk nanti ke modal juga ya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Ini sudah jelas jika kamu menjadikan usaha pembenihan ikan ini menjadi sebuah perusahaan yang baik, itu harus jelas ya. Ada peralatan-peralatan seperti ya mungkin identitas perusahaan, kemudian ya alat yang lainnya lah, termasuk alat tulis dan segala macam pun itu harus ada ya. Yang terakhir di perencanaan usaha ini adalah penyebaran promosi. Nah, ini yang kita lupakan ya di pertemuan yang sebelumnya atau di materi yang sebelumnya mengenai keterampilan atau kerajinan limbah. Ini belum Ibu ketemukan di antara kalian yang menggunakan sistem promosi yang baik, belum ya. Mudah-mudahan di perencanaan usaha kali ini kalian bisa mulai mencari tahu bagaimana sih promosi yang baik itu dan langsung bisa dijalankan. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih harus ikan konsumsi? Nah, ternyata ikan konsumsi di Indonesia itu kebutuhannya itu semakin meningkat, terutama ikan lele. Mengapa? Karena ikan lele itu dirasa bergizi tinggi sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Seperti itu ya. Apa sih Bu omega 3 dan yang lainnya? Ya intinya zat-zat kandungan yang ada dalam ikan konsumsi atau ikan air tawar ini itu merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti ada protein, kemudian ada omega 3, dan itu kalau kita mencari berupa obatnya itu lumayan mahal. Tetapi jika bentuknya ikan dan sering dikonsumsi, maka akan membuat tubuh kita semakin baik. Ya. Baik. Nah, coba kita kenalan dulu dengan ikan konsumsi ini. Ada yang sudah tahu ya, ini ikan apa? Ya. Dia ikan jenisnya gurami atau nama latinnya adalah Osperenemus gorami. Ya. Kemudian morfologisnya itu dia memiliki garis yang lateral, tunggal, lengkap, dan tidak terputus-putus. Mengapa kita harus tahu sampai struktur morfologisnya seperti itu? Agar nanti kita tidak salah memilih pasar untuk ikan yang akan kita budidayakan. Nah, untuk ikan gurami seperti ini, jika kita bekerja sama dengan seperti rumah makan yang seperti itu, maka harganya akan jauh lebih mahal dibanding ikannya sendiri jika berada di pasar. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, ini adalah ikan nila ya. Ikan nila ini yaitu Oreochromis niloticus, itu bahasa ilmiahnya. Dia berjari keras, seringnya sih warnanya hitam keputihan, walaupun hitam agak-agak putih maksudnya, walaupun ada aja nila merah ada, tetapi termasuk jarang. Nah, untuk ikan nila ini itu di bagian dalam dagingnya itu secara morfologisnya itu dia ada selaput hitam lagi, sehingga untuk mengolahnya itu harus lebih baik, lebih pintar dan hati-hati. Duri-durinya pun lebih tajam atau jarinya disebut dengan berjari keras seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ikan yang selanjutnya ini ikan cantik ya, yaitu ikan mas atau disebut juga dengan bahasa latinnya Cyprinus carpio ya. Secara morfologis ikan ini tuh banyak dikonsumsi, namun dia memiliki duri-durinya yang sangat kecil atau yang sangat banyak ya, sehingga komoditasnya banyak digunakan di rumah makan, itu digunakan sebagai ikan konsumsi olahan lagi yang lain seperti ikan pepes seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa ini? Tahu ya, dia namanya ikan lele atau clarias ya. Lele ini lebih unik ya secara siklus kehidupannya. Dibanding dengan ikan yang lain, lele ini lebih mudah bertahan hidup ya,
karena tidak perawatan yang digunakannya pun tidak akan terlalu sulit bagi ikan lele. Mengapa seperti itu? Memang sudah kodratnya lele. Oke, next yaitu ikan bawal atau Clolosima macropomum. Nah, kalau untuk bawal itu di bagian mulutnya itu kecil dan dia memiliki rahang atau gigi yang cukup tajam. Mungkin ada beberapa orang juga yang menyatakan bahwa si ikan bawal ini seperti piranha tawar gitu ya. Apa ini enak? Ya, bagi orang tertentu ini cukup enak gitu kan untuk dikonsumsi, sehingga di permintaan di pasaran, terutama seperti di rumah makan seperti itu cukup tinggi permintaannya gitu ya. Oke, itu mengenai ikan-ikan tadi. Silakan simak. Terima kasih sudah menyimak. Mungkin nanti kita akan mencoba tidak dari pembenihan ikan, tapi kita akan mencoba dari pengembangan ikannya atau cara memelihara ikan dari benih menjadi ikan konsumsi ya. Tunggu di pertemuan